Ada beberapa KPM PKH tidak mengerti jumlah nominal atau pembagian komponen PKH dan dananya yang dicarikan berapa. Nah, di sini saya akan jawab. Dan kedua, ada pengumuman terkait pada tanggal 5 Mei ya. Bisa disimak untuk video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Sisquerido Official ya. Channel yang bahas tentang informasi bantuan sosial, khususnya program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non tunai atau BPNT, dan juga bantuan sosial tunai atau tentunya bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang berapa sih nominal bantuan per komponen atau kategori ya. Itu nanti saya akan bahas tuntas karena memang ada beberapa KPM tidak mengerti tentang bagaimana pembagian atau kebijakan pada tahap 2. Nah, terus yang kedua adalah tentang apa sih yang terjadi pada tanggal 5 Mei 2021 terkait program Keluarga Harapan ke depan. Nah, sebelum saya jelaskan, tentunya yang suka dengan video ini jangan lupa selalu tekan tombol like ya, jangan sungkan. Dan kedua, yang mau bertanya atau berbagi informasi terkait masalah PKH, BPNT maupun BST bisa langsung komen di bawah ya. Dan tentunya yang baru bergabung atau yang sudah subscribe tapi belum nyalakan lonceng, segera saja sehingga menerima informasi terbaru dari channel saya. Tentunya ya pasti subscribe dan juga nyalakan loncengnya, seperti itu. Baik, pembagian atau pencairan bantuan PKH kali ini sudah mencapai pada termin 2. Tapi tetap ada berbagai permasalahan juga. Nah, bisa jika masih ada permasalahan atau mungkin belum cair bisa dilihat di atas ini ya. Terus yang sudah cair jangan lupa gunakan dengan sebaik-baiknya terkait bantuan sesuai komponen masing-masing, jangan dipakai untuk yang lain. Terus jangan lupa ketika yang sudah cair ya atau yang sudah masuk, ketika sudah mengambil bantuan, jangan lupa untuk ngefoto stroke ya dengan ATM dengan membawa uang yang sudah dicairkan, dan jangan sampai tidak diambil. Minimal kalau menabung ya beberapa saja, tapi harus diambil. Jangan sampai tidak diambil, nanti tercatat sebagai laporan di Kementerian Sosial atau tercatat di BPK bahwa tidak membutuhkan bantuan, seperti itu. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan bahwasanya bagaimana nominal bantuan PKH pada tahap 2 tahun 2021. Nah, nominal bantuan PKH pada tahap 2 tahun 2021 itu sebenarnya tetap sama ya. Jadi seperti pada tahap 1 tahun 2021 ya. Yang pertama adalah bisa disimak dan diperhatikan, jangan sampai tidak menyimak karena memang ini sangatlah penting informasi ini. Jadi bisa tahu bagaimana berapa nominalnya. Nah, yang pertama adalah kategori kesejahteraan sosial. Ini adalah kategori yang pertama adalah lansia. Nah, lansia yang berumur minimal itu adalah 70 tahun. Nah, di bawah 70 tahun itu tidak dapat bantuan ini, seperti itu. Jadi KPM PKH yang memiliki lansia atau orang tua berumur 70 tahun tetap. Nah, jumlahnya dia itu 600.000 tetap ya, seperti itu. Dan hanya satu dalam keluarga, seperti itu. Yang kedua adalah disabilitas, sama, disabilitas hanya satu dan jumlah bantuannya adalah 600.000. Nah, itu adalah untuk kategori kesejahteraan sosial. Nah, yang kedua adalah untuk kategori kesehatan. Nah, ini adalah yang pertama adalah ibu hamil. Ibu hamil ini dibatasi pada kehamilan yang kedua, yang ketiga tidak mendapat bantuan. Jadi seperti itu. Terus anak usia dini atau anak AUD ya 0 sampai 6 tahun itu tetap itu dibatasi 2 anak. Yaitu umur 0 sampai 6 tahun. Dibatasi 1 kakak itu hanya 2 anak, seperti itu ya.
Dan tadi ya ibu hamil juga 750.000 per tahap. Terus ibu hamil juga anak usia dini juga 750.000 per tahap seperti itu. Jadi ibu hamil 750, anak usia dini yaitu maksimal adalah 2. Jadi satu anak mendapatkan 750.000 per tahap seperti itu ya. Terus yang ketiga yaitu adalah kategori pendidikan. Nah, kategori pendidikan ini memang harus diketahui bersama, itu terdiri dari anak SD, anak SMP, dan anak SMA. Nah, anak SD sendiri itu menerima satu tahap adalah 225 dan hanya dibatasi satu anak saja di dalam keluarga. Jadi ketika memiliki anak SD, misalnya punya anak kelas 1 dan juga kelas 4, itu hanya menerima satu saja seperti itu, berjumlah Rp225.000 per tahap. Terus kedua, anak SMP juga sama, yaitu dibatasi satu anak saja dengan jumlah nominal bantuan adalah Rp375.000 per tahap seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah anak SMA. Anak SMA itu adalah 500.000 ya, 500.000 per tahap. Nah, jadi dibatasi juga satu anak saja. Nah, seperti itu. Jadi saya ulangi, SD sama saja yaitu 225, anak SMP 375, anak SMA yaitu Rp500.000. Dan masing-masing tingkatan sekolah ini hanya dibatasi satu anak saja. Tapi semisal ketika memiliki anak, semisal SD, SMP, dan SMA, berarti ya mendapatkan tiga-tiganya. Tapi kalau memiliki anak SMP 2, misalnya itu tidak mendapatkan salah satunya. Nah, seperti itu. Jadi itu ya nominal bantuannya, baik dari kategori kesejahteraan sosial, kategori kesehatan, dan juga kategori pendidikan, seperti itu. Nah, terus yang kedua ya, informasi yang saya sampaikan bahwasanya untuk tanggal 5 Mei ya, tanggal 5 Mei tahun 2021 itu adalah batas akhir dalam perubahan atau pemutakhiran dari komponen PKH. Jadi saya harapkan semisal ketika bapak ibu-ibu yang sudah hamil atau menuju hamil, misal berapa bulan ya, segera saja melaporkan kepada pendamping sehingga bisa diupdate datanya. Terus kedua, semisal dari masalah KPM saya juga seperti ini KPM saya, misal ada yang memiliki anak SD dan SMP, terus SMP kok tidak masuk, nah bisa dicek ternyata belum masuk atau mungkin belum masuk dalam data EPK, itu segera laporkan saja. Terus ketika suami atau KPMPK sini sudah mencapai 70 tahun, segera lapor saja kepada pendamping yang bersangkutan. Karena memang pada tanggal 5 Mei tahun 2021 adalah batas akhir, mumpung ada waktu, ini masih sekitaran hampir 1 bulan, itu suatu proses. Jadi segera lapor saja. Karena apa? Kita sebagai pendamping, karena memang dampingannya itu sangat banyak, jadi saya kira ketika ada perubahan segera lapor saja kepada pendamping yang bersangkutan, karena ini untuk mengupdate data agar bantuannya sesuai dan juga sesuai dengan kategori yang atau anggota keluarga yang sebagai tanggungan penerima bantuan program keluarga harapan atau PKH, seperti itu. Jadi itu ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan terkait satu nominal bantuan PKH pada tahun 2021 tahap kedua ya, yang sudah mencapai pada termin 2. Nah, mungkin yang belum cair ditunggu saja karena memang ada perbaikan data. Nah, sudah saya jelaskan di video sebelumnya seperti itu. Terus yang kedua adalah terkait deadline atau pemutakhiran pada tanggal 5 Mei tahun 2021. Nah, ini adalah suatu tahap akhir untuk perubahan data pada tahap untuk acuan di tahap 3 tahun 2021. Jadi seperti itu ya. Moga-moga bisa paham dan juga dipahami. Jika dikira penting, bisa langsung saja di-share di media sosial, baik itu Facebook ataupun WhatsApp, sehingga menerima informasi penting ini dan bisa disampaikan pada yang belum mengetahui. Mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.